topiknya dengan judul Pengaruh Perkembangan Aturan Penggunaan Ganja di Indonesia yang akan dibawakan oleh Pak Bambang Fitrianto. Mungkin sebelum saya memanggil Pak Bambang terlebih dahulu, saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu kepada teman-teman panitia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Bambang Fitrianto, Sarjana Ilmu Komunikasi, merupakan penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Jawa Barat. Untuk kontak personalnya sudah tertera, dan untuk pendidikannya beliau pernah melakukan pendidikan, menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, mengambil sarjana Ilmu Komunikasi atau Hubungan Masyarakat. Kepada Pak Bambang, apakah sudah bisa menghadiri kegiatan, Pak? Tadi saya sudah melihat Bapak. Baik, sudah bisa. Baik, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk waktunya kami persilakan selama 30 menit dari sekarang. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Sama-sama Mbak. Baik, selamat pagi menjelang siang kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Unjani. Saya atas nama pribadi mewakili pimpinan BNN Provinsi Jawa Barat mengucapkan banyak terima kasih karena kami turut diundang dalam diskusi publik di tahun 2022 ini, di mana topik utama yang diangkat yaitu terkait regulasi penggunaan ganja medis di Indonesia. Dan sebelumnya moderator sudah menyampaikan, memperkenalkan secara singkat. Mohon izin mungkin lebih tepatnya saya akan share ada sedikit materi yang mungkin bisa diketahui oleh teman-teman sekalian. Baik Mbak Esil, barangkali untuk suaranya jelas. Untuk suaranya apakah saya cukup jelas? Terdengar sangat jelas Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk gambarnya udah tampil ya? Baik, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dalam hal ini kepada seluruh narasumber, baik itu yang pemateri pertama, Dr. Kiki Puspitasari, spesialis kejiwaan, dan sebelum pemateri saya di sesi saya itu sudah menyampaikan materinya, yaitu Dr. Nurul Aida, spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat pagi dok. Salam kenal untuk seluruh narasumber yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Materinya sangat luar biasa. Mungkin materi yang telah disampaikan oleh narasumber sebelum saya itu sebetulnya sudah lengkap. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak karena mungkin khawatir ada ketimpangan. Tetapi ada beberapa informasi yang memang seyogianya kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan seluruh peserta dalam kegiatan diskusi publik di tahun 2022, teman-teman Fakultas Kedokteran Unjani ini. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan sebagai prolog saja sebelum kita membahas mengenai regulasi terkait pemanfaatan ganja secara medis, bahwa kami perlu sampaikan di tahun 2045, yaitu generasi Indonesia Emas, bisa dikatakan bahwa 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia itu kita akan memiliki jumlah bonus demografi, di mana jumlah mereka yang ada di usia produktif itu akan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah mereka masyarakat yang bisa dalam kategori tidak produktif, seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa mungkin di antara teman-teman di sini ada yang memiliki konsentrasi atau mungkin menaruh minat terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia khususnya ataupun di dunia. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini bisa mendorong teman-teman semua untuk bisa berpikir lebih kritis lagi, karena di tangan teman-teman kalian semuanya yang akan menentukan nasib bangsa ke depannya, termasuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang. Nah, perlu kami sampaikan terkait latar belakang permasalahan yang timbul di Indonesia khususnya terkait permasalahan akibat penyalahgunaan narkoba, bahwa di tahun 2015 Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan
menyatakan Indonesia darurat narkoba, sehingga kita perlu adanya tindakan untuk berperang melawan narkoba. Bahwa di setiap tahunnya, teman-teman perlu ketahui, setiap tanggal 26 Juni, bangsa Indonesia dalam hal ini memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena memang permasalahan narkoba itu bisa dikatakan bukan lagi sebatas isu atau wacana, tetapi memang sebuah permasalahan yang perlu ada sinergitas antar kelembagaan, institusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat secara umum, secara global. Mengapa permasalahan narkoba selalu timbul? Sedangkan bisa dikatakan masalah yang ada ini timbul tidak hanya narkoba, Pak. Ada banyak kejahatan lain yang mungkin bisa ditimbulkan yang terjadi di sekitar kita. Baik, khusus untuk permasalahan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini diakibatkan karena adanya hukum pasar, yaitu penawaran dan juga permintaan. Mungkin bisa teman-teman pahami ya bahwa di mana ada hukum pasar, maka di situ ada risiko yang memang perlu kita antisipasi. Salah satunya adalah ketika terjadinya transaksi jual beli narkoba. Nah, kalau kita bicara tentang penawaran ataupun permintaan, di sana banyak pihak yang terlibat, antara lain seperti produsen, bandar, pengedar. Nah, perlu kita dalami kembali bahwa di mana posisi kita saat ini. Apakah teman-teman ada dalam kategori masyarakat umum yang mungkin belum pernah mencoba, atau yang pernah mencoba mungkin secara tidak sengaja ataupun sengaja, ataupun mungkin ada di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, mungkin tetangga kita yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Mengapa hal ini demikian terjadi? Nah, itulah memang perlu dilakukan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan untuk memutus rantai supply dan demand sebagai rantai pasokan dan permintaan yang saling berhubungan dan mengikat dalam jalur peredaran gelap narkoba. Nah, kalau kita bicara lagi permasalahan narkoba secara umum, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu kejahatan extraordinary crime itu tidak hanya narkoba saja, tapi ada juga korupsi dan terorisme. Lalu muncul pertanyaan, loh Pak, apa hubungannya narkoba dengan korupsi dan terorisme? Mungkin teman-teman bisa melihat di dalam slide paparan saya bahwa kalau teman-teman memperhatikan banyak sekali tindak kejahatan terorganisir, baik itu dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya terorisme dan lain sebagainya. Mereka menggunakan narkoba itu untuk mendukung dana pembiayaan operasional mereka. Maka dari itu kami dari BNN memiliki salah satu fungsi atau divisi program, yaitu dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Karena adanya disinyalir bahwa banyak sekali aliran dana yang mengalir terkait tindakan-tindakan terorisme itu ternyata dibiayai oleh penjualan-penjualan narkoba. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Maka dari itu kami harapkan teman-teman di sini mudah-mudahan memiliki atensi terhadap pemberitaan yang ada di sekitar kita, tetapi tetap kembali lagi kita harus berpikir kritis dan mencermati secara baik-baik bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Begitupun tentang ordinary crime ini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pernah mendengar adanya perang mafia di Amerika Latin, terus penyelundupan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Itu menjadi topik utama untuk pembahasan kita kali ini. Termasuk kita akan bicara lebih lanjut lagi tentang legalisasi ganja secara medis. Di slide berikutnya, nah ini mungkin sebetulnya hanya sedikit saja potongan gambar, yaitu Jawa Barat ya, provinsi Jawa Barat. Kita tidak mencakup tidak akan menampilkan tayangan gambar peta dunia. Kenapa? Karena melihat Jawa Barat saja, Jawa Barat sebagai salah satu ibu kota penyangga, salah satu provinsi penyangga ibu kota, itu memiliki garis pantai yang sangat luas. Terdapat jalur narkoba, jalur masuk narkoba melalui udara, laut, dan daratan. Kami pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan pemetaan ke beberapa wilayah, termasuk ke daerah pesisir yang bisa dikatakan tidak dapat dijangkau oleh sinyal. Bahkan masyarakat di sana mungkin mereka tidak mengetahui banyak informasi tentang apa itu narkoba dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa disitulah resiko terpapar narkoba itu menjadi salah satu tujuan bandar-bandar narkoba, sehingga tahun ini
kami memiliki program yaitu Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba. Mengapa? Karena dulu zaman mungkin beberapa puluh tahun, mungkin sejak tahun 1980-an itu mungkin terkenal bahwa narkoba itu identik ada di kota besar, seperti ada di diskotik ataupun di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini kami melihat tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi sudah masuk ke dalam daerah-daerah tertentu yang terpencil. Bisa dikatakan itu merupakan desa ataupun kelurahan. Nah, kalau disampaikan dalam materi sebelumnya, itu sudah sangat lengkap. Sebetulnya sudah sangat lengkap. Tetapi saya mungkin hanya akan menambahkan sedikit saja terkait regulasi ya. Mungkin kita akan membahas lebih tepatnya terkait regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa setiap tahunnya kami melakukan identifikasi. Begitupun untuk teman-teman yang mungkin kedepannya akan menjadi calon dokter ya, kami mohon dibantu. Mengapa demikian? Karena pada setiap tahunnya narkotika yang diklasifikasikan ke dalam 3 golongan itu semakin tahun semakin bertambah. Bisa teman-teman lihat bahwa di tahun 2009 golongan 1 ada 65, lalu diperbaharui lagi dengan lampiran dalam peraturan Menteri Kesehatan di tahun 2021, ternyata golongan satunya itu bertambah. Dari semula 65 di tahun 2021 menjadi 191. Begitupun di tahun 2022 yang sudah mencapai angka 200 sekian. Nah, beberapa waktu belakangan ini, pemberitaan ganja medis telah menjadi isu yang hangat. Di sisi lain, banyak masyarakat yang belum paham bahwa yang seharusnya menjadi fokus dalam wacana ini adalah zat aktif yang ada di dalamnya, atau CBD ya, cannabidiol, yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Aida. Jadi kalau kita bicara tentang legalisasi ganja, yang kita maksud adalah zat aktif di dalamnya, bukan legalisasi tanaman ganja secara utuh. Karena ini merupakan dua hal yang berbeda. Teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap hal apapun yang menjadi isu-isu dan wacana yang berkembang di dalam masyarakat. Bahkan ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dan disahkan pada waktu itu, belakangan penggunaan untuk pengobatan itu tidak harga mati karena telah memberikan ruang untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu. Perlu ada kajian dengan penelitian yang lebih komprehensif. Isu ini merupakan isu global, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, begitupun negara-negara lain, khususnya yang ada di ASEAN. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa negara maju, mungkin kita pun akan memiliki karakteristik yang berbeda. Perlu kami sampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan harus kita hormati setiap perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Saat ini upaya yang kami lakukan adalah upaya penegakan hukum, karena hingga saat ini dalam undang-undang menyatakan bahwa ganja dilarang untuk penggunaannya sebagai obat dan terapi bagi individu kelompok tertentu yang secara hukum tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menggunakan. Tentu ada konsekuensinya karena termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Maka dari itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi yang sekiranya relevan dengan topik utama diskusi kita hari ini. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Seperti bagaimana proses produksinya, penanamannya, impor dan ekspor untuk ketersediaan narkotika khususnya yang ada di dalam negeri. Barusan saya sudah menyimak paparan dari Dr. Aida terkait principle of double effect. Terima kasih dok sudah menyampaikan secara gamblang, secara jelas terkait itu. Tentu kita perlu mengetahui adanya double equal atau efek samping ya. Karena bisa dikatakan narkoba ini atau ganja ini adalah seperti sebuah pedang. Nah, ini pedang ini mau kita pakai nih, apa ini? Untuk kita ibaratnya kalau kita berperang ini seperti pedang, mau kita menangkis atau kita ingin melukai gitu. Intinya di situ. Maka dari itu kami sampaikan kembali, tidak bosan-bosan kami sampaikan bahwa
ini merupakan sesuatu isu yang sangat hangat, yang memang perlu ada penelitian yang lebih lanjut, yang lebih komprehensif, dan tentunya membutuhkan pendekatan dari multidisiplin. Tidak hanya dari sisi kedokteran, mungkin kita membutuhkan adanya penelitian yang sama dari sisi farmakologi dan lain sebagainya. Bahkan di tahun ini kami pun mengadakan kegiatan mengundang dari Ikatan Apoteker Indonesia, Provinsi Jawa Barat, kami duduk bersama untuk membahas mengenai isu-isu yang menghangat ini. Salah satunya adalah terkait ganja. Karena kami sadari betul bahwa di sekitar kita ini bisa dikatakan nomor satu tren bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba itu, nomor satu itu adalah ganja. Dan teman-teman bisa lihat, sudah kami lakukan penelitiannya, kami dengan Badan Riset BRIN, begitupun dengan BPS. Dan kebetulan di tahun 2021, saya mengikuti penelitian yang difokuskan kepada 3 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan ketika kita melihat data yang kami peroleh di lapangan, di Kota Bandung, di Kabupaten Majalengka, lalu di Kabupaten Indramayu, betul bahwa banyak sekali anak-anak yang mereka menyalahgunakan ganja itu kepentingannya bukan untuk pengobatan, tapi untuk rekreasional. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika untuk golongan 1 termasuk salah satunya ganja itu tidak digunakan untuk pengobatan, tetapi hanya untuk penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transaksional ya, jadi tidak hanya Indonesia yang terlibat di dalamnya, tetapi ini membutuhkan sinergitas antar seluruh negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban. Maka oleh karena itu dipandang perlu membentuk undang-undang tentang narkotika dengan tujuannya itu ada 4, yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teman-teman mungkin perlu ketahui juga bahwa mencegah itu juga memang perlu kita lakukan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yaitu memberantas peredaran gelap narkoba dan juga prekursor narkoba, dan terakhir adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita perlu ketahui bersama di dalam undang-undang tersebut narkotika kan digolongkan ke dalam 3, yaitu golongan ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat secara detail. Sebelumnya mungkin saya mau bertanya, apakah teman-teman pernah membaca barangkali peraturannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebelumnya, sebelum kita memulai diskusi, karena saya mengingatkan bahwa banyak sekali literasi yang bisa kita pelajari, tetapi kita sebagai negara hukum, kita memiliki undang-undangnya, maka kami mendorong kepada teman-teman semua untuk yuk kita sama-sama kita pelajari dulu aturan yang ada, yang berlaku di Indonesia, bahwa semua dalam hal ini pemerintah sudah mengatur segalanya terkait ketentuan hukum, aspek rehabilitasi, pencegahan, dan juga bagaimana teman-teman bisa ikut serta dalam menyikapi permasalahan narkoba yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang kami harapkan adalah dengan mewujudkan kampus bersinar atau kampus bersih dari narkoba. Nah, barusan sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, disampaikan telah ada beberapa negara yang sudah melegalkan ganja, bahkan ada beberapa negara juga yang sudah mendiskriminalisasikan. Jadi memang ketentuan ganja ini tidak hanya bicara tentang ini ganja hanya bisa digunakan untuk medis saja, tidak. Tetapi banyak sekali negara yang sudah mengatur di dalamnya bisa digunakan untuk rekreasional, yaitu tujuannya hanya untuk kesenangan atau dan lain sebagainya. Saya khawatir begini loh teman-teman. Pengalaman saya bergabung dengan BNN ini dimulai dari tahun 2012. Yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan di daerah pesisir ya. Pertama itu saya pernah berdinas di Karawang. Bisa dikatakan di Karawang itu daerah Pantura, mungkin teman-teman juga ada yang asli Karawang. Saya menyikapi bahwa di sana itu ada sekelompok masyarakat, bisa dikatakan orang tuanya itu yang bekerja sebagai TKI atau TKW. Sehingga anak-anaknya yang masih kecil itu mereka tinggal bersama dengan mungkin kakeknya atau neneknya.
Nah, pernah suatu saat kami kedatangan tamu, yaitu anak-anak SD, anak-anak SD. Nah, anak-anak SD ini jumlahnya nggak sedikit, banyak sekali. Mereka datang, mungkin sekitar 2 angkot. Ya, saya awalnya mungkin berpikir, oh ini mungkin teman-teman SD ini ingin belajar lebih banyak tuh tentang apa sih yang terjadi dengan obat-obatan terlarang yang ada di Karawang lah khususnya, seperti itu. Ternyata ketika kami tanyakan langsung dengan gurunya, oh ternyata mereka sudah menjadi penyalahguna anak SD. Pakaiannya juga masih putih merah, jadi ibaratnya mereka langsung dari sekolah berangkat ke kantor BNN. Saya kaget waktu itu. Loh, kenapa kok bisa ya anak SD tiba-tiba mereka bisa menjadi penyalahguna? Apa mungkin lingkungan mereka tidak tidak membentuk sebuah sistem yang melindungi gitu anak-anak supaya mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Sebab satu atau dua hal ternyata ada faktor budaya di sana. Bisa dikatakan mungkin ini menjadi apa ya, menjadi pengalaman untuk teman-teman ya, mungkin barangkali ke depannya berkeluarga, punya anak, atau mungkin kita bisa menerapkan ini di dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin kita punya juga adik-adik yang masih kecil ya. Jadi mereka ini bisa dikatakan berawal dari kebiasaan merokok. Katakanlah seperti itu, merokok. Ketika berkumpul, nah ada salah satu mereka di antaranya itu membawa ganja dan lain sebagainya. Sehingga ketika ditanya apakah kamu mau coba, anak-anak tahu, anak-anak paham bahwa merokok itu tidak boleh, menghisap ganja itu tidak boleh. Tetapi ada ejekan, ada bulian, katanya kalau kamu tidak merokok, kamu ini bisa dikatakan bencong dan lain sebagainya. Wah, akhirnya mau tidak mau, daripada malu dikatakan bencong, mereka mau coba. Nah, hal demikianlah yang terjadi di lapangan, sehingga kami sadari betul bahwa upaya pencegahan, kami lakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, menghindari hal-hal tersebut terjadi kembali. Nah, izinkan mungkin lebih tepatnya saya akan menyampaikan ada satu literasi yang menarik bagi saya, bisa sebagai ikhtisar legalisasi ganja medis dan juga keamanannya. Saya ambil dari literasi singkat yang disampaikan oleh Profesor Jubairi Jurban, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, yang kami ketahui beliau juga sebagai salah satu pendiri Yayasan Pelita Ilmu yang konsen terhadap pendampingan dan advokasi masalah HIV dan AIDS. Kalau kita bertanya apakah ganja itu aman, bisa dikatakan bahwa fakta ganja medis itu legal di sejumlah negara. Betul, yang sudah disampaikan oleh Dr. Nurul Aida, beberapa negara itu sudah melegalkan ganja medis. Bahkan ada juga untuk kepentingan non-medis. Namun tidak berarti sepenuhnya aman. Jika penggunaannya tidak ketat, bisa terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan konsekuensi kesehatan bagi penggunanya. Terus ada pertanyaan, penggunaan ganja untuk medis sejauh apa? Nah, banyak sekali studi tentang ganja, namun masih banyak juga yang belum diketahui tentang tanaman ini dan bagaimana ia berinteraksi dengan obat lain serta tubuh manusia. Nah, itulah gunanya kita mendorong teman-teman, khususnya yang ada di perguruan tinggi, untuk melakukan penelitian terkait ganja salah satunya. Lalu apakah ada temuan kalau obat ganja itu bisa dikatakan lebih baik? Nah, teman-teman mungkin kita bisa sampaikan bahwa belum ada bukti obat ganja lebih baik, termasuk untuk nyeri kanker dan juga epilepsi. Mungkin ke depannya bisa menjadi pilihan atau alternatif, tapi bukan yang terbaik sebab belum ada penyakit yang obat primernya adalah ganja. Saya bisa ambil contoh, mungkin ini kita bicara bukan obat ganja sebagai obat ya, tetapi ini obat yang memang sudah bisa dikatakan beredar di sekitar kita. Ini saya ambil contoh 2. Kelihatan nggak ya? Maaf, nah ini saya tutup saja supaya tidak menyebutkan merek ya. Ini dua-duanya obat penurun panas. Yang satu paracetamol, yang satunya lagi acetosal. Sama-sama untuk menurunkan demam pada anak. Sedangkan literasi yang saya baca ada dari salah satu tim ahli BNN di bidang kefarmakologi, bahwa ternyata untuk mengobati ganja itu obatnya ada 12. Obat untuk mengobati epilepsi itu ada 12.
Jadi ganja itu bisa dikatakan untuk saat ini bukan menjadi obat primer untuk penyakit tertentu seperti itu. Lalu perkembangan berita yang ada di sekitar kita yang pernah kita ketahui bersama, mungkin sudah pernah teman-teman saksikan di tayangan media ya, media televisi, cerebral palsy dengan ganja medis, bahwa studi penggunaan THC dan CBD pada cerebral palsy memang ada. Yang terang, nah yang terangnya nih, setiap obat memiliki potensi efek samping. Beberapa serius, sehingga wacana terkait ganja medis yang saat ini masih perlu dilakukan penelitian lebih banyak. Itulah yang memang kami perlu sampaikan kepada teman-teman, bahwa bisa dikatakan ganja ini perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut. Kami dari BNN seyogyanya dalam posisi untuk menegakkan hukum. Selama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa ganja termasuk golongan ke-1 yang hanya untuk diperuntukkan untuk penelitian dan untuk penelitian dan teknologi, untuk riset, maka ketika kita melihat bahwa di sekitar kita ini ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kita kategorikan itu sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, mungkin itu saja secara singkat yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selebihnya kami mohon maaf, saya tutupi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.